Es Ketchum telah berpetualang lebih dari 2 dekade, dari Kanto sampai Galar. Anak 10 tahun ini telah menjelajahi dunia Pokemon dan menjadi World Champion. Namun, dalam melewati berbagai rintangan di setiap episodenya, Ash tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada teman-teman yang menemaninya. Ada Pokemon baru, ada rekan pria, dan juga ada rekan wanita yang datang dan pergi di setiap regionnya. Nah, dari berbagai rekan wanita yang menemani Ash selama ini, jadi timbul pertanyaan nih, siapa sih rekan wanita yang paling berpengaruh terhadap perkembangan karakter utama kita ini? Bukan soal siapa yang paling populer, atau bukan soal siapa yang paling cantik, tetapi siapa yang benar-benar membantu Ash berkembang sebagai seorang trainer dan sebagai karakter yang kita kenal sampai saat ini. Jadi, dengan video ini, admin A akan meranking seluruh rekan wanita Ash Ketchum dari yang paling sedikit hingga paling banyak kontribusinya terhadap Ash. Nah, tanpa membuang waktu, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Chloe adalah karakter yang unik. Saat pertama kali diperkenalkan di Pokemon Journeys, Chloe digambarkan sebagai gadis yang logis, tenang, dan sedikit menjaga jarak dari Pokemon. Ia bukan trainer, juga bukan koordinator. Ia hanyalah gadis biasa yang sangat manusiawi dibandingkan karakter yang lain. Sejak awal, sangat terlihat bahwa Chloe sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Namun, berpuluh-puluh episode kemudian, Meanwhile, semuanya mulai berubah ketika Chloe bertemu dengan seekor Eevee yang tidak bisa berevolusi. Sama seperti Chloe, Eevee juga berada dalam kondisi belum tahu ingin menjadi apa. Dari sanalah Chloe menemukan tujuan barunya bersama Eevee, yaitu pencarian identitas. Sayangnya, tujuan inilah yang membuat Chloe hampir tidak pernah membantu perkembangan Ash, karena sebagian besar ceritanya berfokus pada pencarian jati dirinya sendiri. Bahkan Chloe hanya beberapa episode saja menemani Ash dan Goh dalam berpetualang. Makanya, bagaimana mungkin ia memberikan kontribusi dalam strategi, dukungan emosional, atau pengaruh jangka panjang terhadap Ash? Sementara Chloe saja jarang berpetualang bersama. Sampai-sampai Chloe terasa lebih seperti temannya Goh dibandingkan dengan Ash itu sendiri. Inilah alasan mengapa Chloe menempati posisi terakhir dalam ranking ini. Lana adalah salah satu rekan wanita yang Ash temui di sekolah Pokemon. Wanita berambut pendek dan berwarna biru ini memiliki sifat pendiam walau terkadang sering jahil. Ia sangat menyukai Pokemon bertipe air dan memiliki hobi memancing. Nah, hobi inilah yang membuat Ash dan Lana sering terlihat berbarengan. Lana hadir sebagai teman keseharian Ash dalam menjalani kehidupannya di sekolah Pokemon. Hal itulah yang membuat kontribusi Lana terhadap Ash menjadi sangat minim. Lana jarang terlibat dalam pertarungan penting yang Ash jalani. Lalu hanya sesekali menjadi pemicu perubahan strategi atau keputusan penting yang Ash ambil dalam kehidupan sehari-hari. Ia hanya hadir sebagai teman bermain saja. Pagi bertemu dan sore sudah berpisah lagi. Dengan posisi Lana yang seperti itu, ia hanya membantu Ash untuk menikmati kesehariannya, tetapi tidak berkontribusi terhadap perkembangan Ash. Malo merupakan salah satu rekan wanita yang Ash temui di sekolah Pokemon.
Wanita berambut hijau ini merupakan karakter yang hangat dan dewasa. Ia sering menjadi penyeimbang kelompok, terutama lewat sifat peduli dan kemampuannya dalam memasak. Namun layaknya Lana, Malo hanyalah teman keseharian es Ketchum di sekolah, yang dimana pada pagi hari bertemu dan sore hari sudah berpisah lagi. Malo memang teman yang baik. Ia membantu menjaga suasana kelompok tetap stabil. Kepeduliannya membuat petualangan es di Alola terasa hangat dan menyenangkan. Sayangnya hal itu juga yang membuat Malo tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan es. Malo tidak pernah menjadi mentor, juga tidak pernah mendorong es keluar dari batasnya. Malo tidak membentuk, ia hanya menemani. Iris pertama kali muncul di series Pokemon Black and White yang berlatar belakang pada region Unova. Wanita berkulit coklat ini terlihat sangat protektif karena sering melindungi Ash dari ejekan dan hinaan dari Trip yang merupakan rival Ash. Lalu Iris juga selalu mendukung Ash di setiap pertarungan yang ia jalani. Iris memang teman wanita yang baik, tetapi layaknya dua sisi koin, di saat yang bersamaan Iris pun sering mengkritik Ash secara langsung dan keras. Kalimat ikonik yang sering ia lontarkan adalah Kodomochi Satoshite, yang artinya kamu benar-benar kekanakan, Ash. Bahkan kalimat ini masih ia lontarkan kepada Ash di series Pokemon Journeys. Walau banyak fans yang menganggap kritik Iris terhadap Ash itu lumayan menyebalkan sepanjang seriesnya, tetapi menurut admin A, kritik ini memang sangat diperlukan loh. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan deh sifat Ash versi Unova. Sifat yang sangat kekanak-kanakan, ceroboh tanpa alasan, dan tiba-tiba seperti kehilangan pengalamannya selama berpetualang dari Kanto sampai Sinnoh. Sifat macam apa ini? Nah, disinilah peran penting dari Iris. Dengan kritikan keras, ia memaksa Ash untuk lebih reflektif dan dewasa dalam bertindak. Iris adalah contoh rekan wanita yang membantu lewat konflik. Lalu apabila diperhatikan lebih seksama, mimpi Iris yang ingin menjadi seorang Dragon Master sangatlah mirip dengan mimpi Ash yang ingin menjadi seorang Pokemon Master. Nah, hal itulah yang membuat hubungan Ash dan Iris terlihat lebih kompetitif atau saling bersaing dibandingkan hubungan Ash dengan rekan wanita yang lain. Maka dari itu, menurut keyakinan admin, kritik adalah hal yang paling maksimal yang bisa Iris lakukan untuk membantu Ash bertumbuh. Lily merupakan salah satu dari 3 rekan wanita Ash di region Alola. Gadis berambut pirang yang pendiam ini memiliki trauma yang mendalam terhadap Pokemon di masa lalunya. Trauma itulah yang membuat takut setengah mati untuk menyentuh Pokemon. Lalu hadirlah Ash yang memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa Pokemon adalah teman. Dinamika yang unik, layaknya kakak dan adik pun mulai terjadi antara Ash dan Lily. Nah, kondisi menolong Lily inilah yang membuat Ash bertumbuh. Tidak seperti rekan wanita yang lain, masalah trauma psikologis dan masalah keluarga yang rumit bukanlah sesuatu hal yang bisa Ash selesaikan dengan pertarungan Pokemon seperti yang sudah-sudah. Jadi, Lily secara tidak langsung mengajarkan Ash tentang ketahanan mental, empati, kesabaran, dan memahami luka orang lain. Bagi Ash yang selalu melihat kekuatan dari sisi fisik dan jurus, dengan melihat perjuangan batin Lily memberinya perspektif baru tentang keberanian. Bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi bertindak meski rasa takut itu ada. Hal inilah yang mendewasakan Ash Ketchum. Bukti terkuat pengaruh Lily terhadap Ash ada pada Arc Aether Foundation. Terlihat Ash tidak mengambil alih panggung utama cerita. Ash tahu ini adalah pertarungannya Lily. Pertarungan untuk menyelamatkan ibunya dan mengatasi masa lalunya. Jadi, Ash bertindak sebagai pilar pendukung. Dia mundur selangkah, memberikan ruang bagi Lily untuk tumbuh.
sambil memastikan Lily tetap aman. Ini menunjukkan tingkat kedewasaan emosional dan empati yang tidak pernah kita rasakan dari karakter utama kita di musim-musim sebelumnya. Ash belajar menjadi pelindung yang sabar, bukan cuma petarung yang reaktif. Kehadiran Lily menuntut Ash untuk menjadi figur kakak yang bisa diandalkan sepenuhnya. Karena videonya terlalu panjang dan masih menyisakan 4 ranking teratas, mohon maaf nih, terpaksa videonya dilanjutkan ke part 2 ya. By the way, teman-teman setuju nggak dengan 5 ranking terbawah yang sudah admin A buat? Kalau nggak setuju, bisa coba komen di bawah ya. Admin pengen denger nih gimana versi ranking buatan teman-teman dan ayo kita diskusi bareng-bareng. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!